Mau lah itu 2,5 cepet lumayan loh. Kata gua kan. Ya nggak apa-apa ya. Nanti juga dapat hikmahnya. Pas nyampe rumah, gue nyampe rumah juga. Gue scroll HP lah buat nyari job besok lagi kan. Gue cek grup, seret. Namanya kan ada namanya Bang ini, selama nama ini telah meninggal ditabrak kereta di pintu Tambak Palang, Bintaro. Tiba-tiba gue ngedenger suara kayak cakar-cakaran di atas genteng rumah teman gue. Tiba-tiba di depan mata saya sebelah sana ada yang saya bilang tadi, yang di kerajaan tadi, yang serigala berbulu. Jadi benar aja ntar juga dia dapat hikmahnya kayak gitu. Gak lama kecelakaan motor saya ini. Saya udah ngambil 2 anak dan masih kurang 1 anak lagi. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Nah, seperti biasa kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalaman pribadi narasumber kita tentang mantan. Nah, jadi kita sapa dulu nih, samping gue udah ada Bang Imam. Halo Bang Imam. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah lagi kurang baik-baik saja. Waduh, kena mantan ini. Jadi agak sensitif gimana ya. Jadi tadi kan sebelum syuting kan agak sulit nih Bang kalau cerita tentang sesuatu tentang mantan nih. Iya. Jadi kayak ada yang tertahan ya. Alhamdulillah tadi udah ditanganin. Iya. Jadi kalau boleh tahu, boleh cerita sedikit gak Bang? Ini tentang apa nih Bang, tentang mantan ini? Ya awalnya sih kan saya biasanya kalau sama cewek itu bisa dibilang cuek lah ya. Karena cewek tertentu yang bisa saya deketin gitu kan. Entah kenapa pas ketemu sama dia, saya tuh ngeliat dia itu kayak orang yang berbeda gitu kan. Lama-kelamaan deket-deket akhirnya kita berpacaran lah gitu kan. Setelah lama pacaran, akhirnya gua tuh main ke rumahnya dia Bang. Main, posisinya itu kan kita malam, posisi mau sholat maghrib, otomatis kita izin ke kamar mandi dong. Itu kamar mandi itu di lantai 2 kan, kita tuh naik ke tangga, pokoknya posisinya tangga gini, belah sini tuh ada kayak guci berbentuknya marmer gitu Bang. Kamar mandi belah sini, posisi saya udah mau masuk kamar mandi Bang. Tiba-tiba saya balik lagi, kok marmernya kayak bagus. Saya deketin, saya pegang, kayak nyetrum. Kayak ada energinya gitu, kayak nyetrum gitu kan. Akhirnya saya cuek lah, udah saya sholat segala macam bla 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 bla. Akhirnya saya pulang. Pas lah sampai rumah saya tidur tuh kemimpiin. Saya tuh ada suatu kayak desa kayak zaman dulu yang kayak rumah-rumah tuh ada kayak daun-daun kayak gitu Bang. Terus kayak ada bapak-bapak, ibu-ibu pakai caping, cangkul. Saya jalan terus, jalan-jalan saya ikutin. Akhirnya tiba di pekarangan kosong, kayak rumah mewah, kayak rumah adat gitu. Saya masuk ke dalam, pintunya kayak tinggi, kayak beranak emas, dilapiskan emas kayak gitu. Saya buka pintunya, saya ngeliat sosok pria, kanan kirinya itu manusia, kepalanya serigala, badannya berbulu. Kakinya kaki manusia, badannya berbulu. Dengan tatapan senyum, gitu Bang. Bahkan setelah 4 tahun pun saya putus, saya tuh bisa dibilang sulit lah untuk melupain dia. Padahal dia sendiri udah berumah tangga Bang. Mantan udah berumah tangga. Iya, tapi saya masih belum bisa move on. Bahkan untuk coba deket lagi, nggak tahu emang saya masih cinta apa gimana, saya nggak tahu ya. Tapi anehnya sama cewek itu hambar Bang, rasanya nggak ada rasa sama sekali. Kayak gagal move on. Males lah gitu. Gitu Bang. Nah ditahan dulu ceritanya Bang. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Imam, cara gampang banget. Langsung aja mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita hubungin kalian. Oke, gak usah lama lagi nih, langsung kita simak ceritanya. Oke, jadi gimana nih Bang ceritanya? Ya awalnya saya kan dari pekerja saya dulu ya, saya tuh bisa dibilang dulu tuh perintis lah di dunia entertainment gitu kan. Saya tuh kayak figuran, kayak lewat-lewat segala macem. Tibalah di satu project ketemu satu cewek ini, ya itu tuh mantan saya sendiri. Awalnya tuh saya tuh biasa aja Bang, emang nggak ada spesialnya lah. Saya ngeliat itu biasa aja gitu, emang bisa dibilang jauh dari tipe saya lah.
Tak kenapa 1 hari biasa lewat gitu, seminggu kita tuh ketemunya. 2 hari lewat, 3 hari lewat. Nah di hari keempat, kok saya kayak ngelihat dia tuh berbeda gitu bang. Entah emang kostum biasa aja sih, tapi kayak mukanya kayak ada cahayanya, anggun, cantik. Terus kayak di dia tuh kayak gimana ya? Di hati saya kayak deketin dia. Kayak ada yang ngomong, kayak ada yang bisikin. Karena saya emang namanya laki-laki kan, deketin aja kali ya. Emang udah kecampur apa yang udah kegoda lah. Saya deketin lah segala macam, kenalan bla 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 bla. Akhirnya dapat kontaknya ya kan. Deket. Akhirnya kita jadian bang. Jadian segala macam kan, syuting bareng, berangkat kemana-mana bareng. Terus saya antar jemput, pulang segala macam. Sampailah di suatu hari itu tuh pulang syuting. Posisi itu maghrib bang. Akhirnya saya tuh sampai rumahnya dia kan. Di sini tuh cuma ada saya, mamahnya posisi udah tidur. Itu tuh jam 6:30 kalau nggak salah. Habis maghrib tidur, emang udah berumur juga, lansia juga. Dia tidur, posisi kata dia gini, kamu sholat dulu, kata dia gitu kan. Karena emang udah maghrib juga. Ya udah aku sholat deh, aku ambil wudhu. Di mana kamar mandinya? Di atas aja, ke atas atau ke kiri. Ya udah saya ke atas kan, ke lantai 2, kamarnya di atas 2. Pas saya jalan, saya udah ngelewatin nih tetangga, udah ke kiri saya belok, udah mau tinggal masuk selangkah ke kamar mandi. Tiba-tiba kenapa pandangan saya langsung berbelok ke belakang, yang pas pandangan lurus sama tangga. Saya ngeliat kayak Gucci bentuk marmer bang. Dari jauh kok bagus banget, mewah saya kan. Biasanya saya lihat Gucci di mana-mana pun biasa aja, nggak ada yang kayak semewah itu. Kok tertarik, akhirnya saya samperin lah si Gucci-nya ini, saya deketin, saya elus, nyetrum. Kok nyetrum? Ini ada apa sih, kata saya. Udah biasa sholat dulu. Udah saya sholat. Udah saya cuekin. Tapi masih kepikiran tuh di kamar mandi. Tadi kenapa ya saya cuek segala macem. Saya wudhu. Dan saya turun. Udah beres wudhunya saya turun. Tek. Seret lewat. Kayak angin belakang saya. Ada yang lewat? Angin. Kayak angin lah. Kayak orang lari. Tek, angin kenceng kerasa kan. Tek. Nggak ada siapa-siapa. Tadi saya cuek lah. Saya sholat segala macem. Lagi sholat saya dengar suara ketawa-ketawa kayak keluarga rame gitu, kayak lagi cerita-cerita. Oh mungkin sebab saya, mungkin mamanya nih sama adik-adiknya atau sama keponakan segala macem. Udah saya cuekin, sholat, doa segala macem, saya samperin dia duduk. Yang itu rame banget di kamar sebelah. Lagi ada yang lain bukan keluarga. Kamu ngaco, itu nggak ada siapa-siapa. Mama aja lagi tidur. Emang kenapa yang, kata mantan gua kan. Oh nggak apa-apa. Karena cuekin aja lah, nggak enak juga kan, baru pertama kali di rumah masa udah cerita macam-macam, yang ada gue diusir gitu bang, takutnya gitu kan. Oh nggak apa-apa, dikain kenapa, kata dia. Ya udah seperti biasa lah, kita namanya pacaran kan, scroll foto-foto, scroll media bareng, ngobrol-ngobrol, terus minum, ngemil. Selagi tiduran di pundaknya dia kan tidur gini, itu kan kayak pintu, kayak taman gitu, kayak gimana sih kalau villa, pintunya kayak 2 gitu bang, kayak zaman Jepang gitu, kayak pintu Jepang gini, kan dibuka. Tiba-tiba ada bayangan hitam lagi lewat. Saya kaget, kamu kenapa ya? Enggak apa-apa, merinding gitu dok. Kok kamu kayak gitu merinding? Emang kamu bisa ngerasain tadi? Ngerasain apa, kata gua kan? Karena gua nggak tahu dong. Iya kamu ngerasain merinding itu ada makhluk emang. Kok dia tahu gua bisa ngerasain ada makhluk? Gua bertanya-tanya dong, kok cewek gua bisa tahu loh, gua bisa ngerasain? Enggak, cuma emang merinding aja kan, emang baru pertama ketemu kan. Oh ya udah, karena gue nggak tenang kan, gue mutusin buat pulang. Pamitan segala macem. Tiba-tiba pas di parkiran motor, pas gue mau keluar, mau ngegas motor, bisikin suara bapak, hati-hati di jalan. Padahal nggak ada siapa-siapa, cuma dia doang. Soalnya sebelumnya kan dia udah bilang kan, saat dia salaman, hati-hati yang udah. Soal cewek dong otomatis, sedangkan posisi ibunya tidur. Kok tiba-tiba ada suara bapak, hati-hati di jalan. Ya. Gua gini, nggak siapa-siapa. Gue berusaha buat tenang, santai. Akhirnya gue pulang. Sampai rumah, gue masih nyantai-nyantai segala macem. Gue masih kebayang dong kejadian tadi. Itu bisa dibilang kejadian pertama gue. Kayak yang gue tuh nggak percaya akan hal seperti itu dulu sebelumnya. Sampai pun ada temen gue kayak nantang segala macem. Lu jangan kesana, ntar ada makhluk ini. Kalau emang ada,
bilang ke gue biar gue peluk, gue tantangin gitu bang. Kenapa kejadian di sini tuh gue kepikiran itu tuh apa sih, itu tuh kenapa, terus tadi tuh apa sih, guci apa gitu, gue kebayang-bayang. Terus pas gue sholat ada suara apa, gue bertanya-tanya, gue mutusin buat sholat isya, gue mau tidur sholat isya dulu segala macem, dan gue tidur. Pas gue tidur nggak lama itu gue mimpiin kayak dari satu perkampungan, rumah-rumah zaman dulu yang ada kayak daun-daun gitu bang, rumah panjang dulu, terus kucupnya gini yang kayak topi, terus kayak ada warga-warganya, ibu-ibu, bapak-bapak pakai caping yang cangkul, terus si bapak-bapaknya celana pendek segini, ibunya kayak pakai kebaya. Kata gue di mana? Kok gue di sini, gue ngapain gitu kan? Karena gue ikutin terus alurnya, jalan. Gue tuh kayak ngikutin jalur kaki gue bang, bukan kayak gue tuh, gue mau kesini, bukan kayak gue tuh kayak nyesuaiin aja, kayak gue tuh dibawa kemana gitu, kayak ngikutin. Gue jalan, ikutin. Gue terima, dapatlah di kayak pekarangan kosong. Di situ kayak pohon, tau nggak sih lu kayak pohon-pohon kelapa yang tinggi-tinggi gitu. Kayak pohon palem. Tapi gitu pohon ya? palem, nah ya kayak pohon palem yang tinggi kayak gitu. Itu tuh ada 4 biji nggak salah, berjejer. Terus di sini tuh kayak karpet warna hijau kuning. Gue jalan, gue gini gedung tinggi. Ada lapisannya kayak warna anak kuning emas, tapi nggak tahu itu emas atau kuning atau gue nggak tahu. Karena gue pegang juga, karena gue fokus ikutin langkah gue. Gue buka pintu, kayak gerbang gitu, 2 gini. Pas gue pegang, kebuka sendiri. Pas gue lihat ada sosok bapak-bapak kurus tinggi, gue nggak tahu ini siapa. Karena kan emang gue belum tahu siapanya dia ini kan. Lagi duduk ini dengan senyum. Nggak lama berubah dengan amarah gitu. Di pinggirnya kanan kiri manusia, badannya berbulu, kaki kan apa segini, warna hitam, nyeker, pada taringnya di sini kayak cakar gitu. Kepalanya serigala. Gue kaget, gue bangun. Gue ngelamun. Ada kali gue ngelamun sekitar 10 menit gue ngelamun. Mimpi apa sih gue tadi? Gue mutusin untuk cuci muka, tahajud, posisi jam 2:30 kalau salah itu. Gue sholat tahajud, udah tenang, sekarang gue tidur lagi. Besok kan gue ngejob lagi nih. Biasalah, setiap pagi misalnya kita kan kalau nggak syuting nggak dapat duit gitu bang, karena harian kan. Kita kerja lagi sama dia lah, udah berlalu berhari-hari segala macem, sampai sebulan kemudian kita job bareng lagi bang. Itu ada salah satu momen kejadian, dia itu nggak dibayar. Misalnya perjanjian awal itu dibayar 2,5 per job itu, tiba-tiba dia dibayar 150.000, otomatis 100 hilang dong. Ya kan, dia kayak cuma ngomong, awalnya debat, gue yang debat tuh kan gue cowok, yang bayar dia cowok. Lu kemana dong, nggak konsisten, perjanjian berapa kok bayarnya segini, kata gue gitu kan. Dia kan ngelarin gue, udah yang biarin aja. Ya udah bang, makasih ya, kata mantan gue ke orang yang bayarnya ini. Iya sorry ya, uangnya cuma ada segitu, kata orang kantornya. Nah logikanya nih bang, lu udah perjanjian dibayar 250, berarti lu bayar 250 dong. Ya gue sebagai pasangan pacar gue ini gue nggak terima. Lu gimana dong, nggak konsisten, perjanjian berapa kok bayarnya cuma segini, kata gue kan. Dipisahin lah sama mantan gue, udah ya udah biarin aja. Udah nggak apa-apa bang, kata mantan gue ke yang bayarnya. Yaudah sorry ya, uangnya cuma segitu, kata yang bayarnya. Gue ngerutu kan, dah gue nyesel ngambil job di sini, kata gue. Udah yang pulang ke cewek gue. Dia mau salaman, gue mau bodo amat cuy, karena cowok sama cowok kan kesel gue kan. Perjanjian berapa bayar berapa, kata gue. Akhirnya kita balik di parkiran. Kamu kok tadi, gue tanyakan di motor, kamu kok tadi terima aja sih uangnya, jangan mau lah, itu 2,5 lo, cepet lumayan lo, kata gue kan. Ya nggak apa-apa ya, nanti juga dapat hikmahnya. Oh ya udah deh, mungkin lo, kata gue dewasa juga cewek gue nih, seneng gue kan. Sabar. Alhamdulillah gitu, kata gue. Ya gue antar sampai rumah, dari Ciganjur sampai ke Megamendung Puncak, gue antar. Perjuangan. Effort. Cinta. Jadi pas nyampe rumah, gue nyampe rumah juga, gue scroll HP lah buat nyari job besok lagi kan. Gue cek grup, seret. Namanya kan ada namanya bang ini, nama ini telah meninggal ditabrak kereta di pintu Tambak Palang, Bintaro. Meninggal ditabrak kereta, pintu Tambak Palang itu bang, yang di Bintaro kan suka ada kan pintu kereta tanpa palang kan, ditabrak di situ dia. Posisinya terakhir ngejob sama gua balik, dia otomatis baik juga dong.
Itu pasti jam 1:30 atau 1:30. Gue nyekol HP di rumah, buat job besoknya lagi. Ada info itu, dia meninggal dunia ditabrak kereta. Mungkin kalau emang jejak digital, kalau mau cari mungkin masih ada ntar misalnya ada mah. Itu meninggal di Bintaro setelah berapa gitu, ada pintu kereta tanpa palang. Di situ dia meninggal. Dan itu pun kakinya satu hilang, nggak ditemuin. Nggak tahu emang hancur Allah alam ya, kita nggak tahu ya namanya itu. Semoga dia tenang lah di sana. Karena kebetulan nggak berurusan sama gue juga, berurusan sama mantan gue ini tuh bodo amat. Kalau gue kan emang sebatas kesel aja kok nggak sesuai. Itu tuh dia tuh jenazahnya itu cuma ditemuin segini doang kakinya, setengah lagi nggak ada kemana gitu. Nah itu udah kejadian pertama yang emang di mata gua lihat sendiri gitu kan, yang sumpahnya dia. Kita juga dapat hikmahnya. Kejadian kedua seperti biasa lah, kita ngambil job lagi udah selang beberapa bulan setelah kejadian itu, kayak 4 atau 3 bulan terus masih di tahun yang sama. Seperti biasa lah kita ngejob segala macem. Tiba-tiba gua dapat callingan syuting di daerah Pila di Depok, Mbak. Di Pila di Depok itu posisi callingnya jam 8 pagi kan. Otomatis kita sampai jam 8 pagi on time, belum ditik-tik, belum diambil gambar, sampai jam 8:30 malam, belum ditik. Kata dia, aku tidur dulu ya, kata dia gitu kan. Kata gua, ya udah, kamu tidur aja, gitu kan. Dia tidur, gua sambil ngerokok kan, sambil ngerokok. Dia kan kebangun, Bang. Ngeliat kanan kiri kan, gua tanya, Yang, kamu kenapa? Kata gua kan. Kata dia, aku mimpi Yang, kata dia gitu kan, mimpi. Lagian kamu tidur nggak baca doa sih, kata aku gitu kan. Iya aku lupa, aku capek, kata dia. Emang mimpi apa, kata gua kan. Iya tadi aku mimpi pas tidur, pas aku jalan, pas aku buka mata tiba-tiba di sekitar aku tuh kayak cewek-cewek, rambut bersanggul, kebaya, terus ada bule matanya biru. Dengan tatapan tajam dan marah ke aku yang satu senyum. Nah itu yang bikin aku kaget, kok yang satu ini senyum, kenapa? Lah, kamu nanya ke aku, ngapain aku nanya ke siapa? Kata bercanda kan. Ya tuh yang kan kamu nanya, mimpi apa, kata dia. Ya udahlah, cuekin aja, aku ke warung dulu. Gua kan coba nenangin diri kan. Ya udah kamu sini, cuci muka lagi sana. Aku mau ke warung dulu. Kebetulan aku habis kan. Gue jalan ke warung. Nah, beli rokok lah di warung itu kan. Kebetulan ada warga sekitar situ. Setelah beli rokok, gue nanya kan, permisi Pak, gitu kan. Boleh numpang tanya Pak, kata gue kan. Oh nanya apa Mas, kata si bapak ini. Kalau boleh tahu, dulu Pila ini tempat apa ya, kata gue kan. Loh Mas marah, tiba-tiba marah. Loh Mas kok nanya Pila ini bekas apa? Mas siapa? Enggak Pak, maksudnya gini, saya bukannya lancang. Tadi tuh saya ketiduran pas lagi syuting di sini, kan ada lokasi syuting, kata gue kan. Iya ada lokasi syuting, kata dia. Emang kenapa? Saya ketiduran Pak, kata gue kan. Terus saya mimpi, tiba-tiba ada di sekolah Jepang. Terus ada kayak cewek-cewek, ada beberapa orang dengan tatapan sinis dan satu lagi senyum. Itu gue menceritakan mimpi si cewek gue di belakang gue gitu. Loh itu Mas tahu itu soal Jepang, kok nanya ke saya? Dalam hati gue, kok mimpi dia benar. Sama yang emang kebetulan orang tua situ, itu sekitar umur 50 apa 55-an lah, masa segitu udah tua juga, udah lansia juga. Oh ya udah terima kasih ya Pak, sambil geleng-geleng dilihat gue. Jaga dua yang kok bisa relate gitu kan. Seperti biasa kita balik segala macem, ada jadi ketiga lagi, itu tuh sama juga masih di tempat lokasi syuting juga karena tempat beda lagi. Akhirnya selang beberapa bulan lah itu, 3 atau 2 bulan juga, akhirnya sama kejadian pertama Bang. Tapi ini bedanya, perjanjian awalnya 200, dibayar cuma 150 juga sama, gocapnya lagi hilang. Nah dan dia juga semoga dapat hikmahnya yang biarin aja, ikhlas, kata dia. Sabar juga. Sama sabar. Oh ya udah. Kebetulan di grup chat lagi, Sherlock lagi kan, share di grup lagi kan buat nyari job lagi. Ada salah satu orang ngechat kan, minta kontaknya ini dong. Dalam hati gue, ini kan tadi baru satu lokasi sama gua. Ada yang komen, HP-nya Kak ini hilang, dicuri di lokasi. Waduh. Kan bukannya punya HP-nya dua, iya dua-duanya. Astaga. Posisinya itu pas lagi zaman-zamannya iPhone XR lagi bagus-bagus, lagi naik-naiknya nggak usah pertama muncul dia itu nggak salah. Lagi ngetrennya. Lagi ngetrennya tahun berapa tuh, 2000, masih baru-baru kan. Udah hilang. Itu yang ketiga. Udah, gue cuekin segala macam. Akhirnya
Gua posisi lagi libur syuting kan bang ya, gua lagi main lagi ke rumahnya dia. Posisi mau gua ajak ke rumah gua kenalin ke orang tua gitu kan. Main seperti biasa, gua ke rumah jemput dia, jalan segala macem. Posisinya gua punya adik cewek juga, itu kan posisinya habis asar setengah 4-an. Habis ini sampai sana segala macem, sholat deh maghrib segala macem. Ya udah kalau kamu capek kata gua ke dia, istirahat aja di kamar Siti, ada Sitinya juga. Kata gue kan, dia istirahat lah di kamar adik gue kan, tidur. Taunya emang nginap sama ya, adik gue tuh di rumah gue tuh nginap. Karena emang kebetulan besok syuting juga bang, syuting lagi di daerah Cibubur. Karena emang kepada gue bolak-balik kan, kata mama, kamu nginep aja di sini di kamar Siti gitu, di kamar adik. Nginep lah dia. Pas pagi-paginya kita berangkat syuting segala macam, akhirnya udah di jalan ceritanya di jalan. Yang kok aku mimpi ya di daerah rumah kamu itu dulu kayak ada rawa-rawa. Terus ada salah satu rumah di situ gubuk. Bapak-bapak ini kayak bisa berubah kayak wujud buaya putih. Buaya putih. Emang di situ kampung gua tuh tekanannya itu dulu, Bang. Emang terkenal itu karena kan emang kebetulan ya mama gua itu di situ tahun 94, emang pertama itu tuh masih rumah pertama gua di situ sendiri di situ tuh. Baru tahun 95 6 nambah 111. Nah, jadi tahu di situ om bisa bilang tuh mama gua tuh orang tertua di situ lah. Kata gue kok bisa tahu, kata gue berusaha kayak cuek lah, kok semua bisa ada kejadian ini. Gue coba positive thinking, mungkin ada apa gitu kan, udah cuek segala macem. Hari gue jalanin segala macem ya kan, gue ajak lah ke ini beda udah beberapa selang minggu atau sebulan juga kayak sebulan ada, gue ajak ke rumah temen gue ke base camp. Biasalah kita namanya main kan, kadang main game bareng, Mobile Legend gitu kan, mabar bareng segala macem. Posisi itu tuh habis pulang syuting bang, jam 7:30 lah, habis sisa juga sama istirahat dia, ketiduran, kita lagi main game. Bangun, kaget lagi dia bang. Gue tanya ke kamu kenapa yang? Kata gue, aku mimpi yang. Mimpi kenapa? Aku kok mimpi di sini kayak di rumah dusun-dusun gitu, katanya kan. Terus aku ngeliat kayak di sini tuh kayak jelas banget kayak kuntilanak terbang, terus kayak ada pocong-pocong di pinggir-pinggir, terus anak kecil lari. Posisinya gue di situ dari zaman SMA, bang, base camp gue di situ tahu ceritanya, karena teman gue pun sering cerita ini tuh sering kejadian, apalagi pas di zaman dia pertama pindah di situ tahun 89 apa berapa rumahnya di situ. Emang itu tuh masih real banget, masih nyata. Makhluk pun lu lewat biasa jadi kejar. Bahkan bapaknya teman gue sendiri pun pengen dinikahin sama penghuni situ, cewek. Kata gue kok bisa relate? Karena gue udah tahu dong, gue gak perlu nanya ke temen gue lagi. Udah segala macem gue jalanin lagi sama dia, hubungan bertahun-tahun, akhirnya gue sampailah di 2,5 tahun bang. Itu pasti gue ngerayain Enip lah, namanya happy anniversary kan. Gue ngerayain anniversary di rumah dia sama mamahnya. Segala macam lah, gue potong kue segala macam. Mamanya juga selamat ya, mudah-mudahan kalian bisa langgeng. Nah gue diajak lah, posisinya gue belum tahu nih, soalnya kan awal pas ketemu bilang ya, sebelumnya mamanya itu bilang dia bapaknya itu belum masih hidup, masih bilang ke gue masih hidup dulu, tapi lagi ada pekerjaan. Nggak ngomong. Tahu-tahu pas di happy anniversary itu gue diajak ke makamnya sama mamanya. Makam Bapaknya bang, kan kebetulan gue kan mungkin orang Padang gitu, tapi dipanggilnya abang, dia nggak manggilnya udah bang, ikut aku yuk ke makam bapaknya, kata ibunya kan, ajak aja nih sekalian. Di posisi emang lagi mandi kan, ya udah tar aku tanya dulu ke dia boleh enggaknya gitu. Aku tanya kan, aku diajak mama ke makam bapak, ya udah ikut aja, kamu juga ikut, kata gue kan. Masa aku doang, bapak kamu, tahu dia ikut. Gue tanya, ya kan, udah nyampe gue nyekar seperti biasa. Makamnya itu yang anehnya pakai kayak apa sih namanya, kayak kelambu. Abang tau kelambu nggak? Kelambu terus kayak ada gucinya gede, tapi bukan guci biasa, yang ada batu cepong gitu tuh bang, yang buat itu kayak gitu. Wah beda dari makam yang lainnya. Biasanya cuma makam-makamnya kayak tembok biasa gitu kan, kok ini sampai kayak gini gitu kan. Sampailah di rumah, gue tanya, ibu maaf sebelumnya, bukannya dulu ibu pernah bilang ke saya bapaknya ada ya lagi kerja gitu kan. Saya tanya, iya mas, ibunya, iya bang, ibunya ngomong gitu kan, bapaknya emang kerja.
nanti juga pulang lagi dia muksa. Muksa. Gue nggak tahu dong muksa artinya apa. Gue diam, maksudnya gimana ya Bu muksa? Iya itu muksa yang dia tuh kayak nyari ilmuwan baru, masuk hutan keluar hutan, kata dia. Loh ini ilmu goib atau gimana? Kata gue kan pasti nggak percayakan hal seperti itu kan. Gue karena gue bilang, ini udah sensitif nih, gue nggak mau nanya, udah gue wakat lah sampai situ. Gue cuma sampai tahu muksa, ya kan. Akhirnya gue mutusin buat balik, itu udah emang gak ada kejadian aneh lagi. Akhirnya gue ngejob lagi nih sama dia setelah beberapa minggu kemudiannya. Gue tanyalah mutusin, karena gue penasaran kan. Yang maksud mama kamu tuh muksa tuh apa? Gitu kan. Emang kamu nggak tahu muksa, cari aja di Google gitu kan. Nggak tahu, kamu jelasin gitu, ngapain cari Google, capek gitu kan. Iya muksa itu pindah alam, nanti bakal baik lagi. Lah kata gue musik nih orang kan mati gue kan. Gue pacaran sama siapa kok muksa kata gue kan. Gue share lah pas sudah beres kan, gue tanya, nanti beda alam, gue cari di Google, itu tuh mukso ternyata, artinya itu mukso, pindah alam kayak gitu, dari ilmu tak bakal baik lagi. Dan ibunya tuh bilang kayak gitu, bapaknya bakal balik lagi. Gue penasaran tuh. Akhirnya segala macem, biasalah kita jalanin lagi. Segala macem gue jalanin lagi seperti biasa, gue udah tahu nih, ternyata emang bapaknya tuh kerjaannya seperti itu bang. Gue tanya segala macem, akhirnya ketemu lagi di salah satu tempat job syuting lain bang. Itu tuh kayak ada satu cekcok lah, dia sama si cewek ini, ya kan, cewek kena akibat tuh namanya cewek kan pegang tukeran baju tuh kan sensitif bang. Itu tuh tank top sama tank top kan. Iya. Nah itu pasti pakai baju si cewek yang ingin minjem baju ini, bajunya putih transparan, nggak pakai tank top gitu, pinjamlah ke ini kan ke cewek gua. Yang itu udah beres kan syutingnya, yang ambil dalaman kamu nggak enak nggak baik, masa dalaman dipinjam ke orang nggak kamu ambil, biarin aja yang nanti juga dia dapat hikmahnya, dapat rezeki baru buat beli. Gak lama gua dengar dia sakit kanker payudara. Dia cuma bilang dapat hikmahnya bakal beli baru lagi. Kok si ceweknya ini, mana ceweknya cakep lagi bang, jujur sama mata gue ini cakep cewek ini bang. Andai kata gue lebih misalnya ketemu sama cewek ini duluan, gue sama cewek ini duluan. Kalau emang gue ketemunya sama dia duluan gitu kan. Kena kanker payudara. Akhirnya apa dia dioper lagi pulang. Dia pulang ke Banyuwangi, gue nggak salah Banyuwangi. Pulang ke Banyuwangi berobat, gue udah nggak tahu lagi kabarnya seperti apa. Udah gue segala macam, udah lewat lah hari-hari segala macam bertahun-tahun, udah nyampe 3 tahun nih segala macam. Akhirnya karena gue ada gerah lah dengan kejadian-kejadian yang gue penuh tanda tanya sendiri, gue mutusin buat bertanya ke dia. Yang maaf sebelumnya, aku mau nanya, kamu kan sempat cerita ke aku ya, kata gue tuh kan, yang kata bapak kamu tuh mukso, mama kamu juga bilang kita bakal baik lagi. Itu tuh kan satu kayak keilmuan gitu kan ya, kalau aku cari di Google. Ngomong-ngomong kamu pernah belajar nggak, kata gue kan. Belajar apa? Ya keilmuan kayak gitu. Ya aku dulu sempet dia cerita, aku belajar, aku dikasih amalan. Kayak mungkin kita nggak tahu ya, maksudnya yang gue ingat itu boleh abang sensor, boleh abang terserah. Kayak doa Sulaiman, terus ajian apa banyu aji wajah gitu lah, gue inget terus kayak apa sih namanya yang aku jadi bikin lupa, terus namanya apa lagi ya gitu ada beberapa ajian yang diapalin ke dia. Terus suruh puasa putih. Terus makannya cuma nasi doang, minum air putih, nggak boleh main handphone, nggak boleh komunikasi sama orang selama 21 hari. Itu dia cuma suruh bolehnya ibadah, sholat, pokoknya 2 rakaat atau berapa rakaat itu kata dia. Akhirnya dia jalanin selama 21 hari. Setelah 21 hari, dia mutusin untuk almarhum bapaknya ngajak dia ke makam kakeknya, katanya gitu cerita ke gua. Ikut bapak gitu kan, ikutlah dia ke makam bapaknya. Itu posisi dia kelas 3 SD kata dia. 3 SD. Nah dia ikut, pas nyampe makam, masukin tangan kamu ke dalam makam. Eyangmu, inget eyangmu katanya, ke eyangmu dimasukin, nanti kamu cabut lagi. Itu posisi dia udah mau masukin, tapi nggak mau, malah nangis nggak jadi. Belum sempat masuk berarti? Nggak sempat masuk, nggak jadi. Terus itu kamu gimana jadinya? Ya, itu kan katanya udah salah satu kamu belajar kayak gitu kan, ilmu-ilmu kayak gitu kata gua kan.
Kata dia, ya aku nggak tahu. Soalnya kan aku nggak mau, aku langsung nangis, aku masih kecil nggak ngerti apa-apa. Kata dia, aku kan suruh bapak, kata dia. Terus gimana sampai sekarang? Apa kamu masih apal nggak doa-doanya? Apa kayak aji-ajiannya, baca-bacaan? Apal mah apal, ada beberapa. Terus kayak kayak gitu-gitu. Pokoknya ada kayak Sunda, tapi kayak Sunda kasar campur sama Jawa gitu, kayak Indonesia Jawa gitu, kayak mungkin kayak bacaan Banten kayak gitu. Terus budak kuda kayak gitu, pokoknya kayak gitu dah, sukma kayak gitu bahasanya. Terus gimana kamu sekarang? Kosangan aku sih ngerasanya biasa aja gitu. Tapi ada beberapa ya emang setiap aku omongin pasti kejadian. Kayak contohnya yang kemarin tuh yang bang ini yang meninggal dia. Aku juga ngerasa nggak enak kata dia. Dalam hati gue kok bener kata gue bisa kejadian kata gue. Udahlah itu kan posisinya gue udah tahu lah. Ternyata dia sempat belajar juga segala macem. Seperti hari gue jalan lagi sama dia seperti biasa, jalan segala macem. Udah gue kan libur syuting kan. Gue main lah ke base camp sendiri. Ini posisi nggak sama dia. Sendiri. Nah kebetulan di situ ada salah satu temannya temen gue. Itu tuh kayak pamannya lah jatuhnya. Bisa ngobatin kayak gitu bang. Kayak bisa kalau kalian orang pinter lah gitu. Kayak kiai kayak gitu orang pinter. Dia nanya ke saya kan, ya Pak. Kok hidup kamu kayak ada beban ya? Kamu lagi deket sama siapa? Lah, gue nggak kenal dia sampai siapa. Tiba-tiba ngomong kayak gitu bang. Teman-teman gue kan tahu gue kan. Kalau gue tuh emang orangnya happy aja, ketawa-ketawa segala macam, nggak pernah nunjukin ke orang ini bisa tahu gue ada beban. Ah si bule emang nggak pernah ada beban, dia paling bebannya juga itu bercanda gitu kan, kayak liang lah gitu ketawa-ketawa. Enggak, dia kayak ada yang beda, dia kayak ada beban aja pokoknya ngeliat kamu lagi deket sama siapa ditanya kan. Deket maksudnya gimana nih? Konteksnya kemana nih deketnya nih kata gue kan. Pasangan atau teman deketnya sama siapa? Oh, teman bisa di sini doang bang gitu kan. Ngomong sama teman gue ini pamannya ini yang bisa bilang orang pinter ini. Pasangan ada nggak pasangan? Ada, saya udah jalan 3 tahun kata gue kan. Ada fotonya kata dia. Kata gue lancang banget ya orang minta fotonya. Ada bang tapi buat apa? Kata temen gue udah kasih lihat aja itu orang bisa dibisikin itu orang bisa. Oh iya. Ini bang orangnya gue lihat. Dia cuma senyum. Geleng-geleng. Nama lengkapnya siapa? Ditanya. Nama lengkap siapa? Kata gue kan ke abangnya ini. Nama lengkap gue Muhammad Imam gitu kan. Nama lengkap dia. Pas udah sebutin nama lengkapnya si cewek ini. Seketika satu ruangan itu panas, susah napas bang, ngap. Satu ruangan? Ya itu posisi tengah malam loh, itu nggak tengah malam sih, maksudnya malam kita habis maghrib, nongkrong habis maghrib, mungkin udah isya mungkin. Posisi ngap, kayak mencekam, napas aja kayak, apa emang gua doang yang ngerasain, apa emang yang lain juga ngerasain, gua nggak tahu, ngap. Tiba-tiba gua ngedenger suara kayak cakar-cakaran di atas genteng rumah temen gua. Kayak nyakar? Kayak nyakar. Kata yang abang ini, yang paman temen gue ini, udah biarin aja, cuekin. Gue penasaran dong, maksudnya cuekin ini apa? Kata gue. Kamu juga pernah ketemu kok sama yang di atas. Gue penasaran dong, di atas itu maksudnya apa, yang ini kah? Atau yang mana? Gue kan nggak tahu, gue kan nggak percaya karena seperti itu. Gak lama. Kamu berapa lama pacaran? 3 tahun. Kamu udah dibawa ke rumahnya? Udah. Tiba-tiba jelas di depan mata saya, tek. Pokoknya ini saya, kayak abang inilah, ini pamannya, temen nongkrong kayak gitu. Tiba-tiba di depan mata saya, belah sana, ada yang saya bilang tadi, yang di kerajaan tadi, yang serigala berbulu. Hilang, set. Di sini kayak manusia megang tombak, bertaring, ya udah mau melempar kayak gitu, tapi kayak nggak bisa-bisa deh gini-gini. Yang tombak. Terus gue tanya kan, bang, maaf itu kok ada yang megang tombak, cuekin gak bakal bisa kata dia. Ya nggak lama, gue di situ langsung muntah, langsung nggak sadar bang, pingsan. Gue nggak tahu apa kejadian, gue nggak tahu, gue pingsan di situ. Akhirnya gue dibawa pulang lah, nggak tahu, gue sampai rumah dikasih tau sama gue, kamu tadi pingsan di rumah ini gitu, di base camp. Akhirnya gue di rumah tidur kan, istirahat segala macem. Gue mutusin untuk libur 2 hari kan, nggak ngambil job. Terus gue ngambil job lagi, ketemu sama pacar gue lagi. Akhirnya kita jalan lagi, cerita lagi segala macem. Tibalah di suatu hari itu ada kayak, gue tuh ada masalah lah sama dia.
kayak cekcok lah. Tapi cekcoknya ini emang kayak gua tuh terlalu humble sama cewek gitu bang. Terlalu humble sama cewek karena emang posisinya kan kita entertain kan, nggak enak lah kayak ada yang nyapa gua cuekin bang, gua cuekin, gua diemin nggak enak. Kata dia gini, kamu ngapain sih kayak cowok murahan aja, semua cewek di sapa-sapa dia mau kamu tembalin lah, kamu balas gitu. Ya kan kita nggak enak, kita entertain, kata dia. Saya nggak enak ada batasannya loh. Ya kan aku cuma salaman, cuma hai doang. Gimana kabar, sehat nggak? Jadi bener aja, ntar juga dia dapat hikmahnya. Kayak gitu. Nggak lama kecelakaan motor ceweknya. Astagfirullah. Ceweknya tuh yang... Itu posisinya emang masih di lokasi syuting, nggak tahu entah si ceweknya dari mana. Yang nyapa gua tadi, yang satu nyapa itu, kayak gitu langsung kecelakaan motor. Motor yang pintu depan, yang lampunya pecah, kakinya lecet. Setelah ngomong ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Tak kenapa udah itu nggak kejadian pertama, itu tuh sering bang. Kayak gitu sering? Sering. Bahkan tadi yang dari meninggal, terus sampai yang HP hilang, terus yang ketiga itu yang kanker payudara, yang keempat kecelakaan bermotor. Setelah kejadian itu, gua anterin dia pulang kan, sebelum syuting gua anterin pulang segala macem. Itu tuh malam tengah malam jam setengah 11 sampai jam setengah 12 gua anterin, nyampe rumah jam 1. Posisi gua langsung pulang kan. Seperti biasa pas gua mau pulang, ada omongan lagi. Hati-hati ya di jalan. Nih. Suara cowok, sama seperti kejadian pertama tadi. Nggak ada orang padahal. Nggak ada orang, cuma dia doang. Dadah, mantan gue itu. Dadah, gue balik, pas habis nganter gue tidur dong, habis bersih-bersih seperti biasa, gue sholat tahajud, gue tidur. Nggak lama, gue mimpi. Gue kayak ada di pohon gede tinggi, gue di belah sini. Ada nenek-nenek di atas kayak di atas ranting, ngegendong anak 2. Terus dia ngomong, kamu mau ngapain? Kamu hati-hati, jangan macam-macam. Kata gue, hati-hati jangan macam-macam. Apa nih maksudnya? Gue diem kan. Gue bingung sini nanya sama diri gue. Gue nggak macam-macam ngapain, kata gue. Gue nggak aneh-aneh. Terus dia ngomong lagi, ini saya udah ngambil 2 anak. Dan masih kurang 1 anak lagi. Hati-hati. Kata dia kayak gitu. Nenek ngomong gitu? Ngomong kayak gitu. Itu nenek-neneknya bongkok, matanya hitam, putihnya dikit. Terbalik. Hitamnya dikit, putihnya banyak. Kayak pakai lensa gitu ya? Iya, lensa. Terus ininya kayak warna pirang semua. Ini taringnya yang di bawah tapi dia mah. Oh, taringnya ya? Di bawah. Sampai udah besok itu ketawa. Hilang, gue bangun. Karena gue penasaran, besok gue syuting, gue tanya kan. Yang, maaf, adek kamu bukannya udah nikah ya? Kata gue. Iya, udah nikah kemarin tuh dia, kasihan. Udah pertama keguguran lagi kedua kalinya. Tanpa gue tanya loh keguguran apa enggak, udah langsung cerita. Gue cuma nanya, adek kamu udah nikah ya? Otomatis dia jawab dong, iya gitu kan. Udah cukup sampai situ, gue nggak nanya keguguran atau apa, nggak nanya kesana. Gue cuma nanya, adek kamu udah nikah ya? Iya, kemarin tuh dia baru keguguran. Kasihan udah 2 kali. Kata gue, ini maksudnya apa kayak gini, kata gue kan. Akhirnya udah lama, semakin lama, udah ada kejadian itu segala macem, gue putus lah sama dia bang. Putusnya bukan karena masalah atau perselingkuhan atau segala, bukan bang. Itu tuh masalah kayaknya kita udah nggak sejalan, kita putusnya baik-baik aja lah, kata dia gitu kan. Kamu tuh emang bisa dapat cewek lebih dari aku, bla 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 segala macem. Ya karena kata gue, kalau gue kan bisa lah, namanya gue kalau cerita malu gitu, maksudnya aib aja cowok-cowok gue galau gitu kan, diputusin gitu kan. Ya intinya kata gue, ya udahlah gue kayak coba ikhlas lah gitu kan. Nggak taunya pas abis putus itu si cewek gue ini main ke basecamp gue. Itu katanya ada bajunya ketinggalan. Ngambil baju, tapi cerita ke teman gue ini bang. Ke teman gue cerita, dia bilang, ngasih tahu, gue udah putus sama si Imam. Ditanya, kalau putus kenapa? Emang ada masalah apa? Nggak ada masalah apa-apa, kita putus baik-baik kok. Nanti juga si Imam dapat cewek lagi yang lebih baik dari gue, kata dia. Dia gitu kan. Yang bener lu cerita, kenapa, ada masalah apa? Kata dia gitu kan. Enggak ada apa-apa, kata dia kayak gitu kan segala macem.
gue mau kesebel aja sama si Imam gitu kan. Karena gue setiap tidur, gue tuh selalu ngeliat dia dari atas, dia tuh main handphone sampai tengah malam. Terus kalau tidurnya subuh jam 4, sedangkan sama gue syuting jam 8, kata dia gitu. Terus dia sering chatin cewek sana sini, ABC segala macem, kata dia. Emang gue jujur, gue pas dekat sama dia, emang chatan sama cewek sana sini. Tapi itu emang just buat kerjaan bang, gue kayak ngebantu teman gue tuh kayak telco, nyari talent gitu bang, kayak buat mau nggak syuting, kan sama kakak mau nggak, jangan lah, misalnya kayak sambil godain gitu bercanda-bercanda kan. Logikanya gue kenal nih sama si tangan kanannya caster ini, otomatis cewek kan lomba-lomba deketin gue bang, kayak gitu. Sedangkan mereka juga tahu gue udah punya pacar, nah, mungkin dia nggak senang dia bilang kayak gitu. Gue mau tahu si Imam seringan chattingan segala macam sama cewek, terus gue juga bisa ngelihat dia dari atas, posisinya gue tuh tidur, kata si mantan gue ini ke teman gue tuh tidur, tapi gue tuh ngeliat si Imam dari atas ada, terus gue juga ada, katanya gue lagi tidur, gue terbang bisa ngeliat jalan, kayak gitu. Kayak Ragu Sukma. Kayak Sukmanya itu bisa di atas, bisa jalan kemana-mana segala macem. Terus yang kejadian terakhir bang, ini yang sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Setelah gue putus 2 tahun lalu, gue pernah lewat salah satu tempat lokasi syuting di daerah Gunung Mas, itu masih puncak juga dekat rumah dia, Megamendung. Itu gue syuting, pas pulangnya gue mimpi kayak balik lagi, kayak di jauh, tau gak lo? Kayak gue kayak itu pernah lewat sini loh, kayak sama gitu kan. Tapi emang faktanya gue pas pulang itu emang lewat situ. Tapi posisi gue nggak bawa motor, gue jalan kaki, itu posisinya gue jalan ya di jalan raya kayak puncak di jalan. Tiba-tiba ada orang kayak jalan cepet, set, bayangan hitam, di sininya kayak ada sayap gitu bang, di sini sayap. Ngomong yang noleh ke kiri, kamu kenapa lah tinggalin anak saya? Ngomong gitu? Ngomong kayak gitu. Gue bangun kaget. Terus sampai sekarang, posisinya udah 2 tahun kan gue itu putus kan. Sampai sekarang pun gue emang buat ngelupain si mantan gue ini sangat sulit bang, susah. Bahkan berbagai macam cara gue coba deketin cewek A, cewek B yang sesuai karakter gue segala macem. Rasanya tuh kayak nggak ada rasa bang. Hambar. Jujur cewek mah ada di mana aja gitu, kayak gue kenalan cewek dimanapun ada gitu. Gebetan tapi kayak lah ya? ada, tapi untuk buat ngedeketin, buat kayak lu mau nggak jadi pacar gue, lu mau ajak gue ajak ke rumah, gue ajak gue ke rumah lu, gue nggak ada rasa sampai sana bang. Gue cuma batas kenal lu, ketemu udah gitu doang. Nggak ada rasa kayak ingin memiliki, gue pengen serius, nggak ada. Nggak tahu kenapa efeknya sampai ke sini bang. Jadi setelah putus itu sama cewek-cewek lain tuh jadi hambar. Yang terakhir itu yang gue bingung tuh, kenapa kok gue bisa gitu, bisa kayak gitu, bisa logikanya dia udah berumah tangga lagi loh bang sekarang, udah punya suami dia, udah nikah. Dia setelah putus sama gue setahun dia udah nikah. Terus posisinya gue putus kedua tahun gue mimpin itu. Sedangkan nikah kan setahun nikah kan, yang kedua tahunnya gue mimpin itu. Kenapa kamu tinggalin anak saya? Nah jadi kayak gitu bang ceritanya, kayak gue sampai 4 tahun ini, ya bisa dibilang tahun ini emang udah tahun yang cukup oke lah gitu, sampai gue udah nggak terlalu ingat sama dia gitu bang. Udah lumayan move on. Iya lumayan, tapi walaupun masih ada teringat lah segala macam. Makanya sekarang gue kayak pengen gue ceritain ke lu gitu, maksudnya biar ada pembelajarannya juga lah, biar bisa kayak betik hikmahnya seperti apa gitu bang. Gitu, jadi berarti cerita tentang si mantan udah selesai nih bang, berarti ya. Oke, dari bang Imam, kira-kira selama belakangan ini tuh ada yang ganjel kan? Sebelumnya kita cerita di balik layar tuh kayak nggak bisa cerita tentang si mantan, cerita tentang si mantan ini tuh ada sesuatu yang nahan di. Ya itu yang saya ini mau nyebutin channel sebelah nggak bu? Ya pernah di podcast channel lain gitu. Belum saya ceritain, saya baru mau cerita ke channel itu, tapi gagal. Oh jadi sebelumnya pengen cerita tentang ini di channel lain, cuman nggak bisa? Nggak bisa gitu bang. Ini tuh kayak panas, kayak kebakar, terus mual, nggak lama muntah. Jadi setiap mau itu, saya udah 2 kali nih bang mau ceritain. Yang ngabangin kedua. Alhamdulillah ya sampai akhirnya ini kan masih bisa lah udah. Walaupun tadi sempat ada kejadian juga kan, tadi sempat kan ya. Sorry. Nah itu kan pasti dari Bang Imam juga merasa janggal ya. Iya, jangan kok bisa gitu ya. Oke deh, jadi gimana kalau Bang Imam ngobrol nih sama yang paham lah ya tentang yang seperti itu. Kita undang Om Puji. Baik Mas, tadi kan
sudah saya dengar semua pengalaman Bang Imam ya. Iya. Kira-kira ada yang mengganjal di hati atau yang mau ditanyakan sama saya nggak, silakan Bang. Iya, yang pertama sih itu sih Om, yang pertama tadi yang saya di channel di mana saya mau cerita 2 kali kan ya. Ini channel yang kedua mau cerita. Alhamdulillah ya, walaupun ada kejadian ganjal tadi kan, sempat ada insiden juga saya muntah seperti yang pertama tuh. Iya. Di sini tuh kayak panas, kayak kebakar setengah badan saya belah kanan. Iya. Kebakar. Nggak lama mual, saya muntah. Iya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kayak saya tuh kayak nggak boleh cerita. Bahkan yang kemarin tuh saya sempat cerita juga di channel sebelah juga. Saya udah duduk loh di dalam studionya, duduk. Saya lagi mengingat-ingat flashback kejadian sama mantan saya seperti apa, cerita seperti apa. Tiba-tiba ini panas kebakar. Gak lama wajah si mantan saya ada di depan muka saya. Jangan dikeluarkan ke sosial media, jangan dipublish lah gitu, jangan diceritakan gitu. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu sih Om, kira-kira? Ya, baik. Saya hanya itu aja nih. Ada yang satu lagi, yang kedua itu. Saya kan utus sudah yang 2 tahun kan. Saya pernah dimimpin sama laki-laki yang tinggi. Kalau emang dari ciri fisiknya ya seperti almarhum. Saya pikir saya nggak tahu almarhum bapaknya ini yang saya ceritakan tadi. Dia tuh, saya lagi jalan, tiba-tiba dia mendahului saya, jangan cepat. Ngomong, kenapa kamu tinggalin anak saya, kayak gitu. Kok sampai mimpi seperti itu saya? Padahal dia posisi udah 2 tahun putus, sedangkan dia udah punya mantan, udah punya suami juga. Iya. Baik, saya jawab yang pertama ya. Kalau dia mau menceritakan mantan selalu terasa panas, mau langsung muntah kayak seperti tadi tuh. Insiden. Iya, maksudnya nggak enak peristiwa juga studionya ini, aduh itu sebenarnya gini. Kalau saya pantau itu, saya flashback itu memang masnya udah sukmanya terikat. Ada sesuatu yang dibilang khodam mantannya. Ya satu, jadi maksudnya nggak boleh seperti membicarakan mantannya. Jadi sosok itulah yang membuat Mas seperti itu, seperti mual, dicekek atau panas lah, bisa muntah, jadi nggak boleh cerita. Dan yang kedua, ya yang mimpi tadi apa? Iya, yang saya ketemu kayak bapak-bapak tinggi, kurus, jangan kenapa kamu tinggalin anak saya. Ya baik, jadi kalau saya pantau juga itu perewangan atau hodam yang dari leluhur yang mengikuti mantannya Mas. Jadi ciri-ciri seseorang yang diikuti oleh hodam leluhur, dia biasanya kalau dia sakit hati nih ya, dia berucap pasti terjadi. Itu hati-hati tuh kalau. Dia sering kayak gitu emang dulu. Ya, jadi kalau memang ciri-ciri orang dia punya hodam leluhur nempel di badan dia, ada menyatu, dia kalau sakit hati dia ngomong gitu, udah pasti kejadian. Tapi dia nggak nyumpahin Om, dia kayak dapat hikmahnya. Betul memang. Jadi gini, jadi memang dasar manusia yang ketempelan itu dia baik ya. Tapi hodam ini jangan main-main. Jadi hodam yang mendampingi dia tuh nggak ada cerita, nggak ada istilah itu memaafkan, nggak ada. Intinya kalau dia lihat si yang tuannya merasa dijolimi atau bagaimana, dia nyerang gitu, entah kecelakaan lah, entah ada yang meninggal juga. Ya itu lebih fatal lagi gitu. Itu jawaban dari saya Mas. Terus kalau yang ketiga ini yang terakhir sih buat saya pribadi Om. Gimana ya, jadi ya kan bisa dibilang saya udah 4 tahun juga gitu kan putus dari dia, sedangkan posisi dia juga udah punya suami kan, udah dapet jodohnya. Kenapa kok saya selalu deket sama cewek itu selalu hambar gitu, nggak pernah kayak niat buat serius, buat memiliki, kayak emang sebatas teman kenal aja gitu. Apa emang ada pengaruhnya apa gimana ya? Baik, saya jawab. Jadi memang itu pengaruh dari gaib tadi yang menjaga si mantan. Jadi kan saya juga ngomong tadi, kalau si hodam ini terlah si majikannya udah ikhlas, tapi kan kadang si hodam ini dia nggak rela, tetap dia mengunci gitu. Jadi selalu ingat, dan dia emasnya nggak akan jadi hambar lah sama cewek-cewek lain karena udah dikunci sukmanya. Walaupun si mantan saya udah punya suami. Iya, tetap gitu. Jadi terkunci gitu. Paham ya? Iya, paham. Terus ada lagi? Kan tadi kan emang saya bisa bilang umur udah bertambah juga kan. Terus dia juga udah tenang lah sama pasangannya, udah jodohnya. Iya. Kalau untuk penangkalnya atau memang biar saya itu bisa balik lagi seperti dulu lah, normal, nggak kayak gini, kayak tertekan buat dekat sana sini susah. Ada nggak kira-kira penangkalnya atau emang biar saya lepas lah gitu, doa-doanya segala macam itu? Siap. Jadi gini,
Kalau Islam itu kan mengajarkan ruqyah. Ruqyah itu artinya doa atau mantra atau jampi-jampi. Ruqyah itu identik dengan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Jadi kalau bisa masnya ini dalam seminggu sekali ini mandi dengan 7 batang daun bidara. Bidara ya. Di 7 batang diambil, terus diulek. Nguleknya itu kita sebelum ulek itu kita wudhu dulu. Terus kita cuci daun bidara tadi yang 7 batang tadi, terus diambil daunnya aja, rantingnya dibuang, terus kita ulek. Ulek tahu ulek ya? Tahu diulek. Dihalus ya? Iya tahu. Sambil baca ayat kursi, Allahu la ilaha dan seterusnya. Sampai halus, kemudian taruh di baskom, kasih air. Nah kemudian kita ruqyah tuh, pertama Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 11 kali, An-Nas 11 kali, ayat kursi ya minimal 7 kali. Setiap sekali baca ditiup, misalnya kayak macam qul huwallahu 3 kali tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tiup sekali sampai 3 kali, 3 kali ulang. Ya setiap kali baca ditiupkan ke air bidara tadi. Nah setelah itu taruh dicampur di ember ya, isi air mandi. Kemudian kita pakai mandi. Mau tidur tabinya ya, yang bagus mau tidur ya. Kita mandi niat dulu. Tapi kalau kita berdoa di kamar mandi itu di dalam hati, nggak boleh di mulut. Ya baca Bismillah sekali, salawat Nabi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Tuhanku, semoga dengan lantaran atau wasilah mandi air bidara ini Engkau hilangkan energi negatif yang ada di tubuh saya. Terjadilah atas kuasamu kun payakun. Tiup ke air tadi, kemudian masnya buka baju ya, buka baju, terus siram ke kanan 3 kali, siram kiri 3 kali, baru ke ubun-ubun mandi keramas. Boleh pakai keramasan, sabun, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau udah mandi, jangan diandukin. Usapin aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai agak mengering, pakai baju, kemudian tidur. Itu solusinya. Jadi seminggu sekali, jadi 3 kali ulang. Jadi seminggu sekali ya. Misalnya malam Jumat ya malam Jumat aja. Jadi 3 malam Jumat mandinya. Nggak boleh ngacak lah gitu ya? Iya, jadi harus teratur. Ya insya Allah dia punya energi yang negatif akan hilang di badan Mas, dan Mas kembali seperti dulu lagi. Amin. Punya pasangan lagi tentunya ya. Soalnya pernah juga, kemarin kita kan mudik juga ya ke Padang. Ya bisa dibilang adanya kakek, emang bisa dibilang kayak orang tertua di Padang lah. Saya emang disuruh mandi 7 muara air sungai. Nah itu emang udah ngelakuin. Apesnya saya 2 muara sungai ini kering, posisi musim hujan. Yang kok bisa kayak gitu, aneh, selalu gagal. Sedangkan pesertanya itu 7 air muara sungai kalau untuk pembersihan gitu kan. Tapi kenapa cuma 5 doang? Jadi ya udah gagal pembersihannya. Nunggu tahun depan lagi kata dia. Itu artinya apa? Artinya Allah belum meridoi. Iya makanya kok jadi artinya Allah tuh belum mengizinkan. Tapi di sini lagi-lagi kenapa ada yang gampang cari yang sulit? Iya sih ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasab. Jadi Allah tuh nggak membebankan seorang kecuali dengan kesanggupannya. Ya sanggupnya dari Rasulullah SAW kan mengajarkan hanya untuk pakai daun bidara aja. Ya itu dari tuntunan Rasulullah SAW. Kiranya itu aja ya Mas ya. Iya Pak Om. Baik, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Imam. Semoga ada hikmah dan pembelajaran dalam kisah hidupnya atau ceritanya. Tetap semangat dan sukses selalu, dan semoga kita dijauhkan, kita dan orang yang kita cintai dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Selalu dekat pada Tuhan, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Acara ini kami kembalikan pada Bang Rizko. Oke, tadi itu udah sempat ngobrol sama Om Puji juga. Semoga bermanfaat ya Bang ya. Amin. Jadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi akhir kata, gua Rizko dan Bang Imam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.